Semua siap sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Asrin Azim Bugis, Hadir Bu. Ahmad Rizik Bugis, Hadir Bu. Aida Herawati Saidi, Hadir Bu. Abdul Hafid Taimata, Hadir Bu. Firsri Asifah Rahyaan, Hadir Bu. Idrus Divinubun, Hadir. Muhammad Nurma, Hadir Bu. Muhammad Yunus Bugis, Hadir Bu. Nurjana Ohoyhui, Hadir Bu. Naila Polintun, Hadir Bu. Masita Rahayaan, Hadir Bu. Putri Marwan, Hadir Bu. Rizky Refra, Hadir Bu. Saiful Rahawari, Hadir Bu. Umaira Belupesi, Hadir Bu. Ananda Rahalia, Hadir Bu. Abdul Karim Divinubun, Hadir Bu. Farhan Mohsen Seter, Hadir Bu. Ija Saskia Masahida, Hadir Bu. Masrifa Divinubun, Hadir Bu. Nazwa Nadifa Sangaji, Hadir Bu. Rahmadani Rahawari, Hadir Bu. Sarah Zaira Latukau, Hadir Bu. Wa Anil Laksain. Hadir Bu. Ya, sekarang Ibu Rubah ini Masrifa sama Nurjana kembali ke ini posisi di sini saja. Masrifa duduk bertiga terus ini. Nurjana bertiga dengan Azim saja. Azim, tolong. Yang lain sudah oke. Azim sama sedikit lagi. Easy. Ya. Ya baik. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Kalau peserta yang bisa sebelum kita masuk bahas tentang materi adab-adab membaca Al-Quran, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Kalau anak-anak sekalian ada yang bisa menjawab, boleh ajukan tangan lalu jawab. Pertanyaannya adalah adab-adab membaca Al-Quran itu terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Bu. Ya silakan. 1. Niat. 2. Khusyuk, tenang dan sopan. Siapa lagi? Saya Bu. Ya silakan. Membaca doa istiazah. Memperbaikan suara. Siapa lagi? Saya Bu. Membaca pelan dan membaca tartil. Siapa lagi yang bisa jawab? Membaca Quran dalam keadaan suci. Ya baik. Ya itulah adab-adab membaca Al-Quran. Itu pertama tadi niat, khusyuk, tenang dan sopan. Kemudian yang berikut apa tadi Farhan? Memperbaikan suara dan membaca doa istiazah. Istiazah. Itu ada 7 adab membaca Al-Quran. Ya, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa manfaat membaca Al-Quran itu ada banyak. Pertama, kalau kita selalu membaca Al-Quran di rumah atau di mana saja, berarti kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu
yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan adab-adab membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan yang kedua, kompetensi dasar. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Pertama 3.9 yaitu menerapkan adab membaca Al-Quran. Yang kedua 4.9 yaitu mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Semua langkah-langkah pembelajaran kita dari awal yaitu pertama tujuan pembelajaran, kemudian kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga nanti materi inti yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Berikut sebelum kita mau membaca Al-Quran atau sebelum kita mau pergi ke rumah ngaji untuk mengaji, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu baru kita ke rumah ngaji atau kita mengaji walaupun di rumah. Yaitu pertama harus kita dengan niat. Niatnya itu hanya karena Allah semata. Yang kedua harus kita badannya harus bersih atau kita harus mandi dulu, bersih sudah suci baru kita pergi mengaji. Itu beberapa inti dari yang untuk ibu sampaikan. Baik, ini ada 2 gambar. Kalian memperhatikan gambar ini dengan baik. Sebentar nanti kedua gambar ini kalian buat pertanyaan. Pertanyaan di gambar pertama itu apa? Yang kedua itu apa? Jadi gambar pertama ini kita tahu bahwa ini adalah adab membaca Al-Quran. Yang kedua adab berdoa. Ini adalah adab berdoa. Sebentar nanti kalian membuat pertanyaan tentang 2 gambar tadi. Ya, baik, kita langsung masuk ke kegiatan inti yang kedua, yaitu ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa adab membaca Al-Quran terdiri atas 7. Pertama, niat yang ikhlas itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam membaca Al-Quran setiap muslim itu hendaknya mengikhlaskan niat untuk itu karena Allah semata. Bukan karena siapa-siapa. Kita tujuannya membaca Al-Quran itu bukan karena saya harus membaca Al-Quran ini karena saya diberikan baju baru oleh ibu saya. Ini saya harus membaca Al-Quran karena suara saya bagus lalu harus didengar oleh semua orang. Itu tidak. Niatnya hanya satu, yaitu karena Allah semata. Terus yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Jadi dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati atau konsentrasi. Kita harus membaca Al-Quran itu harus dengan konsentrasi. Ketika membaca itu harus kita khusyuk, tenang. Tidak boleh kalau kita mengaji berhadapan dengan Al-Quran, kita harus bercerita ganggu teman yang satu dengan yang lain. Itu tidak boleh. Kita harus membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan yang khusyuk, tenang dan sopan. Yang berikut
bermaksud membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Seperti yang Ibu katakan dari awal tadi, bahwa kita mau membaca Al-Quran, jangankan membaca, memegang saja harus kita bersih, kita harus suci. Suci dari apa? Suci dari hadis kecil maupun suci dari hadas besar. Kita harus bersih bukan hanya diri kita, tetapi harus pakaian diri kita, pakaian dan tempat yang harus kita membaca Al-Quran itu harus bersih. Kemudian membaca doa isti'adzah. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'adzah. Itu artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Makanya setiap kita membaca Al-Quran diwajibkan membaca doa isti'adzah. Kemudian yang berikut membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak kita boleh membaguskan suara sebagus-bagus mungkin. Tapi tidak boleh kita membaca Al-Quran itu tidak boleh gulu atau melewati batas. Tidak boleh gulu atau melewati batas. Terus kita tidak boleh ria atau artinya agar dilihat oleh orang banyak. Kemudian tidak boleh suma, artinya agar didengar orang, atau tidak boleh ujub. Ujub ini artinya kita mengagumkan diri sendiri. Contoh, ibu kalau mengaji, suara ibu bagus, jadi ibu maunya suara ibu tuh didengar oleh semua orang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh di dalam adab-adab membaca Al-Quran. Yang terakhir, adab-adab membaca Al-Quran yaitu membaca dengan tartil. Kita harus membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 73 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tidak boleh cepat dan tidak boleh terburu-buru. Itu adab membaca Al-Quran. Mungkin itu sedikit paparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin dari sini kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di sini pertanyaan yang tadi menurut penglihatan atau pengamatan dari kedua gambar tadi, paham? Dari kedua gambar tadi kalian boleh buat pertanyaan. Siapa bisa buat pertanyaan? Nurjana. Pertanyaannya adalah apa itu keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Siapa lagi bisa? Apa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Iya, itu beberapa dua pertanyaan yang dapat dilontarkan oleh teman-teman kita. Yang berikut, siapa yang bisa membuat pertanyaan tentang pengertian Al-Quran? Siapa? Pengertian Al-Quran. Siapa tadi? Ini. Siapa bisa buat pertanyaan tentang pengertian Al-Quran? Apa arti dari Al-Quran? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Nanda? Nah, silakan, Zahira. Secara bahasa Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ayat. Ya, itu mungkin jawaban singkat dari Zahira. Kemudian siapa lagi bisa membuat pertanyaan tentang kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Apakah mereka sudah membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar? Ya, menurut gambar tadi. Jadi, siapa bisa jawab pertanyaan dari Zahira? Tadi dari pengamatan gambar tadi, pertanyaannya bagaimana, Zahira ulang? Apakah mereka
dengan khusyuk mereka membaca Al-Quran. Kemudian gambar yang kedua, pertanyaannya siapa yang bisa buat pertanyaan? Saiful. Apakah doa anak ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa bisa jawab? Apakah doa anak ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa. Alasannya kenapa? Jawabannya bisa karena anak ini sudah berdoa dengan baik dan benar. Ya, kita berikan aplaus buat kita semua dulu. Ada lagi, mungkin ada yang bisa bertanya tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Siapa bisa jawab? Buat pertanyaan lalu jawab. Coba. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, apakah dapat memberikan banyak keberkahan bagi orang yang memelajarnya? Siapa bisa jawab? Coba ulang. Siapa ulang pertanyaan? Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, apakah dapat memberikan banyak keberkahan bagi orang yang Memuliakan Al-Qurannya tentunya bisa. Bisa dapat memuliakan banyak orang. Kenapa? Salah satu contohnya adalah orang atau tokoh-tokoh besar. Salah satu contoh adalah wali kota Tual. Wali kota Tual bukan wakil tapi wali kota Tual. Beliau itu adalah salah satu tokoh yang paling memuliakan Al-Quran. Jadi kita lihat di zaman sekarang itu paling sedikit itu tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh besar itu mereka selalu membacakan Al-Quran, maka selalu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut mungkin ada pertanyaan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Siapa bisa membuat pertanyaan tentang adab-adab membaca Al-Quran? Siapa bisa? Seperti tadi juga dari awal ibu sudah buat pertanyaan buat kalian, lalu kalian sendiri menjawabnya. Mungkin ada yang bisa buat pertanyaan lagi. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Mulai sekarang kalian bagi kelompok, buat kelompok. Tadi kan dibagi 2 kelompok. Coba buat kelompok, buat meja. Kelompok 2, kelompok 1, buat kelompok meja atau meja kamu meja lalu buat kelompok. Cepat diskusinya 5 menit saja selesai. Buat meja ibu sudah kerjakan. Lalu ibu sudah berikan tadi itu LKPD, kalian ini langsung kerja saja. Di situ kerja sekitar 5 menit, 5 menit saja. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok presentasi di depan, presentasi hasil diskusi. Jadi 5 menit kerja, 5 menit saja. Oke, mulai. Masing-masing anggota bekerja sama. Masing-masing anggota bekerja sama antara ketua dan sekretaris supaya pekerjaannya cepat selesai lalu mempresentasikan hasil kerjanya. Tulis nama-nama kelompok, tulis nama kelompok, ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Ayo tulis di bawah di lembaran LKPD-nya. Tulis nama ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Ayo cepat 5 menit. Kalian
dan yang lain-lain itu lalu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah, coba perhatikan sini. Setiap saya ingin membaca Al-Quran di rumah atau di mana saja itu saya selalu mengawali dengan niat, begitu. Buat bahasa sendiri. Tadi yang ini mengaitkan materi adab-adab membaca Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Dari kelompok 1 sudah selesai dan kelompok 2 juga sudah selesai. Sekarang dari pertama saja kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok duluan. Kalau perhatikan sini, saat kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya atau hasil diskusinya, kelompok 2 boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atau saran. Mungkin dari yang dijawab bisa dijawab oleh ketua atau sekretaris dan teman-teman kelompok lain. Kelompok teman-teman atau peserta yang lain bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Baik, mungkin itu langsung saja kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami akan membaca soal diskusi kami. Untuk ketua dipersilakan. 1. Sebutkan dan jelaskan kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. A. Beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya sekaligus mentadabburinya untuk mendapat nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. B. Menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka setelah diimani, kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus mengetahui hal-hal yang dilarang. Diskusi kami, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan atau saran. Sarannya mungkin sarannya untuk membangun, mungkin dari kelompok 1 harus memperbaiki atau apa bagaimana. Dari kelompok 2 kalau bertanya, kalau tidak ada pertanyaan buat saran, kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 2. Kalau ada saran, masukan atau bagaimana? Saran mungkin sarannya mungkin dari ini. Saran langsung ditutup saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 1.
ada di dalamnya. B. Menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya ke seluruh umat manusia. Terima kasih atas kesempatan kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan atau saran buat kelompok 2 kami. Silakan. Kelompok 2 anggotanya siap untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok ke-1. Silakan bertanya. Apa hukum terhadap Al-Quran? Apa hukum melanggar perintah Al-Quran? Apa hukumnya kalau melanggar perintah Al-Quran? Jawab saja, jawab secara jelas. Apa hukumnya kalau orang melanggar Al-Quran? Ya. Hanya tidak sah karena kita seorang muslim punya kewajiban membaca Al-Quran. Kalau tidak melaksanakan perintah-perintah dari Al-Quran, maka kalau kalian membaca Al-Quran juga kalian tidak akan bisa mendapatkan Ya. Bagaimana? Sesungguhnya bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya Yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2. Betul. Terima atau tidak? Terima. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada saran. tidak. Mungkin sekian kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tambah sedikit jawaban yang disampaikan oleh Zahira tadi mungkin tidak salah lagi. Hukumnya apabila hukumnya orang yang tidak bagaimana tadi Karim? Hukumnya apa tadi pertanyaannya? Kan dijawab oleh Zahira bahwa tidak sah atau tidak diperbolehkan. Artinya hukumnya tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk orang apa tadi? Melanggar hukum perintah Al-Quran, berarti itu dosa. Kalau kita melanggar perintah Al-Quran berarti itu dinyatakan adalah dosa. Karena kenapa? Kita umat Islam melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak ada Al-Quran dan Al-Hadis, maka dunia ini akan mudah hancur. Ini ibarat sebuah rumah yang dibangun tanpa adanya fondasi. Sebuah rumah atau bangunan dibangun tanpa adanya fondasi, rumah itu mudah ambruk kalau ada angin topan, itu mudah ambruk. Tetapi apabila sebuah rumah atau bangunan itu dilandasi dengan fondasi, maka hujan, angin, badai, seperti apapun bangunan itu tidak mudah roboh atau tidak mudah rusak. Itu seperti Al-Quran. Kita umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita tidak berpatokan membuat segala sesuatu, tidak berpatokan kepada Al-Quran, berarti kita mudah hancur. Ya, baik. Mungkin itu ada soal dari mungkin Ibu minta kalian sediakan kertas, lalu ada soal uji dari Ibu, kalian boleh menjawab di kertas masing-masing.
baik dan benar. Sekarang yang berikut yaitu kita sama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi mungkin kesimpulan pertama yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu harus dengan niat. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, setelah niat apa? Ya, setelah niat khusyuk. Tenang dan sopan. Tenang dan sopan. Yang ketiga, bersih, harus suci. Ya, harus suci. Yang keempat, membaca dengan tenang. membaca dengan doa dengan tenang. Membaca doa isti'adzah. Yang kelima, membaca dengan Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Mungkin ini beberapa kesimpulan yang dapat kita memberikan kesimpulan pada materi membaca adab-adab membaca Al-Quran. Pertama dengan niat, kedua khusyuk, tenang dan sopan, yang ketiga harus suci, keempat membaca doa isti'adzah, yang kelima membaca dengan tenang, yang keenam membaca takbir. Ya baik, mungkin itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu memberikan apresiasi yang paling besar kepada kalian semua. Kita berikan aplaus kepada kita semua. Ya, untuk pada kesempatan hari ini Ibu berikan nilai 100 buat kita semua. Jadi mungkin pesan terakhir Ibu, kalau kalian sudah kembali ke rumah, itu rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Yang kedua, harus ingat apa itu adab-adab membaca Al-Quran. Kita sudah tahu, pertama harus dengan niat. Yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Dan yang berikutnya itu kalian sudah paham dan mengerti. Mungkin sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin belajar kita sampai di sini, materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini mungkin sampai di sini. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi adab berdoa. Ingat, materi berikutnya adalah adab berdoa. Oke, mungkin sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini Ibu undang ketua kelas untuk membacakan doa untuk kita sama-sama kembali ke rumah. Silakan. Yang lain ya.